warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum biokimia dengan percobaan isolasi dan identifikasi amilum. Kali ini kita akan menggunakan sampel kentang, jadi kita akan mengisolasi amilum dari kentang. Sebelum kita memulai percobaan, kita harus mempersiapkan alat pelindung diri berupa yang pertama adalah baju praktikum, yang kedua masker, kemudian handscoon. Setelah itu kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama kita siapkan blender untuk menghaluskan kentang. Selanjutnya timbangan, kemudian gelas ukur dengan volume 100 ml, kemudian tabung, pipet tetes dan rak tabung. Selanjutnya gegep kayu, lampu spiritus, corong kaca, gelas kimia untuk wadah aquades dan etanol, kemudian penyaring. Penyaring kita gunakan kain saring berwarna putih dan kertas saring. Selanjutnya kita siapkan sampelnya, yaitu kentang sebanyak 500 mg. Di sini kentangnya kita sudah siapkan, kita kupas dan kita potong kecil-kecil agar memudahkan ketika di blender. Kemudian kita siapkan reagen. Yang pertama adalah natrium hidroksida 0,1 N. Kemudian larutan iod 0,01 N dan larutan asam klorida 0,1 N. Kemudian kita siapkan aquades secukupnya sesuai dengan prosedur kerja, dan etanol juga secukupnya. Kita lanjut ke prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama kita lakukan adalah isolasi amilum dari sampel kentang. Pertama, kita siapkan kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, kita siapkan timbangan. Pasang stop kontak pada listrik, kemudian pastikan bahwa water balance timbangan berada pada posisi setimbang. Setelah itu, nyalakan tombol on pada timbangan dan buka tutupnya. Kemudian perhatikan bahwa angka yang tertera pada timbangan adalah dalam satuan unit gram. Kemudian kita siapkan aluminium foil untuk alas menimbang. Kita timbang aluminium foil dan kita catat berapa berat aluminium foil tersebut. Setelah itu kita timbang kentang yang sudah disiapkan tadi sebanyak 500 gram. Selanjutnya, kentang yang telah ditimbang kita masukkan ke dalam blender. Kita tambahkan aquades sebanyak 500 ml. Pasang tutup blender. Kemudian kita blender hingga halus. Ya. Setelah dilakukan blender atau penghalusan kentang selama beberapa menit, kemudian kita saring menggunakan kain putih.
tertampung di wall bawah. Setelah itu, cairan atau filtrat yang sudah kita peroleh ini kita diamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan semalam atau 24 jam, kemudian akan terjadi perubahan. Di sini terjadi dua fase. Yang fase atas adalah filtratnya dan yang fase di bawah adalah fase padatan atau amilumnya. Setelah itu dilakukan dekantasi. Dilakukan dekantasi, kemudian ditambahkan kembali Aquades sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk hingga bercampur sempurna. Setelah itu kita diamkan kembali selama beberapa jam hingga amilum terpisah. Dekantasi ini dengan Aquades kita lakukan sebanyak 2 kali. Didiamkan selama beberapa jam, terjadi pemisahan antara filtrat dan endapan amilum. Kita lakukan dekantasi kembali. Ini adalah endapan amilum yang diperoleh. Selanjutnya kita tambahkan etanol sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk hingga bercampur sempurna. Setelah larutan bercampur rata, kemudian kita saring. Sebelum kita saring, kertas saring yang akan kita gunakan kita timbang terlebih dahulu beratnya. Kemudian kita catat berapa berat dari kertas saring tersebut. Setelah itu, larutan tadi kita saring untuk memisahkan filtrat alkoholnya dengan amilum yang kita peroleh. Setelah disaring, kemudian kita peroleh amilum yang masih dalam keadaan basah. Amilum pada kertas saring ini kita letakkan pada selembar aluminium foil. Karena amilumnya masih basah, maka amilum ini akan kita keringkan pada oven suhu 70 derajat Celcius selama beberapa jam sampai benar-benar kering. Setelah dikeringkan pada oven, kemudian diperoleh isolat amilum seperti ini. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat total. Ditimbang, kemudian dicatat berapa berat yang diperoleh. Setelah itu dihitung berapa persen rendamen dari isolat amilum kentang.
Setelah melakukan isolasi amilum kentang, selanjutnya kita lanjut ke prosedur kedua, yaitu identifikasi amilum dengan reaksi Lugol atau reaksi iot. Yang pertama, isolat amilum yang telah kita peroleh tadi, kita buat larutan dengan konsentrasi 1%. Ada larutan amilum kentang, kemudian yang kedua adalah larutan amilum pembanding. Setelah itu, kita siapkan 4 buah tabung reaksi. 3 buah tabung reaksi masing-masing diisi dengan 5 ml larutan amilum kentang. Dan 1 buah tabung reaksi diisi dengan 5 ml larutan amilum pembanding. Setelah itu disiapkan 3 buah reaksi. Yang pertama adalah reaksi larutan NaOH 0,1N. Yang kedua, reaksi larutan asam klorida 0,1N. Selanjutnya larutan iot 0,01N. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Tabung A hanya berisi larutan, tabung B ditambahkan dengan 2 tetes larutan asam klorida 0,1N. Berikutnya, tabung C ditambahkan dengan 2 tetes larutan natrium hidroksida 0,1N. Kemudian, keempat tabung A, B, dan C serta 1 tabung pembanding masing-masing ditambahkan 1 tetes larutan iot 0,01N. Dihomogenkan. Setelah dilakukan penambahan larutan iot 0,01N sebanyak 1 tetes, diamati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, tabung yang berwarna dipanaskan pada lampu spiritus. Yang pertama, kita mulai dari tabung A. Kita panaskan dengan hati-hati sambil digoyang-goyangkan perlahan-lahan. Pemanasan dilakukan sampai terjadi perubahan warna menjadi bening. Kemudian dilanjutkan pada tabung B. Panaskan perlahan-lahan sambil digoyang-goyangkan, sama seperti tabung A, terjadi perubahan warna. Selanjutnya, kita panaskan tabung pembanding. Sama terhadap tabung A dan B, pemanasan dilakukan secara perlahan-lahan sambil dilakukan hingga terjadi perubahan warna. Selanjutnya, ketiga tabung yang telah dipanaskan didiamkan hingga dingin, kemudian diperhatikan perubahan warna yang terjadi. Lalu dicatat masing-masing perubahan warna sebelum pemanasan, setelah pemanasan, dan setelah pendinginan. Setelah didinginkan, kemudian dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang terjadi.